Salam sehat penuh bahagia dari Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Senang banget saya bisa kembali menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada. Kami terus-menerus secara konsisten mencerahkan Indonesia dengan pengetahuan kesehatan, diskusi yang hangat dan santai, sambil mengundang Anda juga secara konsisten untuk berbagi tentang cerita riwayat kesehatan dengan cara mengirimkannya ke alamat email di bawah ini. Pengen jadi salah satu narasumber kami duduk di sini diwawancara, boleh kirim ceritanya ke alamat email ini. Pemirsa, hari ini yang akan kita dengar adalah sebuah cerita inspiratif dari seseorang yang bernama Sinai Handayani. Namanya bagus sekali ya. Dulu beliau punya cerita riwayat hipertensi. Ya, pengentalan darah pun pernah dialaminya. Insomnia. Kebayang ya, di usia produktif, kalau ada rasa gejala-gejala yang muncul seperti tadi, pasti akan mengganggu produktivitas Anda. Tapi cerita lama itu udah berlalu, sekarang beliau secara konsisten menggunakan teknologi laser. Dan kesehatannya meningkat, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan sudah tidak dirasakan lagi. Detailnya seperti apa pemirsa? Kita sambut, inilah Ibu Sinai Handayani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam sehat. Tentu saja pemirsa bisa jadi Anda familiar karena beberapa waktu yang lalu di episode-episode terdahulu, suaminya sudah mendahului datang kemari dan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif. Kali ini istrinya akan cerita. Bu, ini teman diskusi kita. Ada Mas Boy Abidin, ada Mbak Pretisia Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sebelum dimulai wawancaranya dengan Ibu Sinai, kita bermain kuis terlebih dahulu. Ini yang pertama, pilihan ganda. Di bawah ini yang merupakan tanda-tanda menopause. Kecuali A, mens tidak teratur, B, gangguan tidur, C, sensasi panas, D, tensi. Bu Sinai? D, tensi tinggi. Jadi jawaban dari Bu Sinai ini benar sekali ya. Jadi yang bukan tanda-tanda dari menopause itu adalah tensi tinggi. Tensi tinggi adalah dampak dari menopause. Jadi kalau di situ ada mens yang tidak teratur, itu adalah memang tandanya. Kemudian ada sensasi panas atau hot flash, itu kita sebut sebagai tanda dari menopause. Kemudian juga susah tidur, insomnia, ini juga gejala daripada menopause. Sedangkan untuk hipertensi, ini dampak karena estrogen yang turun, kualitas minum darahnya akan menjadi lebih kaku, lebih rigid, dan itu akan berisiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Ya, jadi jawaban Bu Sinai tepat sekali. Tepat sekali ya. Pilihannya adalah D, kecuali D, tensi tinggi. Top banget. Iya ya. Benar atau salah? Penderita hipertensi tidak boleh donor darah. Yes, benar. Jawabannya benar. Benar. Jadi jawaban dari Bu Sinai sangat amat tepat karena memang pernyataan mengenai penderita hipertensi tidak boleh donor darah merupakan pernyataan yang benar. Jadi orang dengan hipertensi termasuk salah satu dari 4 kelompok orang yang tidak boleh donor darah. Siapa aja? Orang hipertensi, orang dengan riwayat hepatitis B dan C, orang yang berat badannya kurang dari 45 kilo, dan yang terakhir itu adalah orang yang sedang hamil. Kenapa? Pada penderita hipertensi sendiri, satu, karena tekanan darahnya tinggi ya, berarti kualitas darah dan pembuluh darahnya mengalami gangguan, itu satu. Lalu yang kedua, penderita hipertensi baru boleh donor darah ketika tekanan darahnya sudah terkendali dan sudah 28 hari bebas obat hipertensi. Jadi karena hal tersebut sulit dicapai, maka biasanya dari syarat untuk menjadi pendonor darah, mereka akan tanya dulu riwayat hipertensinya ada atau enggak, tensi saat ini seperti apa, lalu riwayat konsumsi obatnya kapan. Ya. Tuh. Pemirsa, penderita hipertensi tidak boleh donor darah. Dan ini adalah pernyataan yang Benar. benar. Wah. Hadiah Mas Boy. Ya, silakan. Wah, luar biasa. Selamat Bu. Selamat untuk jawabannya sudah tepat. Pengetahuannya juga berbobot. Dan sekarang kita akan masuk pada ceritanya. Biar apa? Biar pemirsa dapat kekuatan. Kalau punya masalah hipertensi, pengentalan darah, insomnia, Anda harus nonton ini sampai selesai di episode kali ini. Sekarang kita kenalan dengan Ibu Sinai. Sinai Handayani, walaupun sudah berusia 50 tahun, tapi staminanya seperti tidak pernah berkurang. Sebab Sinai selalu tampak aktif dalam berkegiatan. Namun ia khawatir kondisi tubuhnya secara diam-diam mengalami penurunan. Ia sempat mengalami kenaikan tekanan darah. Hal ini diketahui Sinai ketika hendak donor darah, yang biasanya ia selalu lolos dalam pemeriksaan. Tetapi kali ini dirinya ditolak karena tekanan darahnya yang tinggi. Terlebih lagi, Sinai juga memiliki riwayat pengentalan darah. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan.
Sehari-hari, Sinai sudah lebih memperhatikan pola makan. Dan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, ia juga rutin melakukan olahraga. Dan agar kesehatannya semakin optimal, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini tekanan darah Sinai sudah stabil di angka normal. Badannya pun terasa jauh lebih bugar. Sangat positif ya, sejak menggunakan teknologi laser, Bu Sinai sudah mencapai tekanan darah yang stabil di 120/80. Yes. Ya, dulu waktu Ibu sempat kena hipertensi itu yang akhirnya nggak boleh donor darah, disarankan minum obat hipertensi. Iya, sebenarnya disarankan, tapi saya masih punya pemikiran lain gitu ya, maksudnya untuk merubah pola makan, gaya hidup. Bagus. Gitu. Itu dulu yang saya saya usahakan gitu. Baru nanti kalau misalnya nanti saya coba lagi tetap tinggi, baru mungkin itu second opinion saya gitu. Bertepatan dengan perjalanan perjuangan itu, Iya. Ibu juga nemukan teknologi laser. Nah, berkenalan lah dengan teknologi laser, dan akhirnya klop lah gitu ya. Iya. Nah, semenjak pakai itu, ternyata tidur lebih nyenyak. Ketika bangun gitu ya, badan kita lebih fresh. Jadi kita menjalani hari kita tuh lebih energik gitu Oke. ya. Kemudian nggak gampang capek. Terus di usia saya yang 50 ini gitu. Sudah 50 tahun. Sudah 50, berdiri berjam-jam di depan kelas, mondar-mandir. Alhamdulillah nggak masalah dengan kaki atau lutut gitu. It's a good thing. Jadi benar-benar bermanfaat banget ini Sangat mengenal bersyukur teknologi dong ya. laser ini. Kenapa langsung ambil langkah nyata pakai laser begitu tahu bahwa ada hipertensi? Kasih tahu. Yang pakai duluan tuh suami sebenarnya gitu ya. Terus di awal saya lihat ini apa gitu kan, dan saya tuh kalau mau mencoba sesuatu kan nggak langsung ini kan, jadi saya googling dulu dan saya ternyata Nggak mudah percaya ya? nggak mudah percaya, jadi saya cari dulu gitu kan, ternyata kok lebih banyak positifnya gitu. Kemudian kedua, praktis makainya, bisa sambil beraktivitas sebenarnya kan, sambil istirahat, sambil baca buku gitu kan, jadi sebenarnya nggak ada yang rugi gitu kan. Jadi Ya, akhirnya saya mencoba pinjam Punya suami dulu saya ini. gitu kan, pinjam, terus kalau dia nggak pakai saya pakai, dan pakai ternyata kok dampaknya bagus gitu. Oke. Akhirnya ketika saya ulang tahun gitu, kadonya nggak macam-macam, akhirnya kasih itu gitu daripada yes. berebutan gitu kan. Rebutan akhirnya masing-masing punya satu ya Bu Iya, ya. betul. Iya, Akhirnya iya, iya. good point. Iya, That's a bagus good sekali Bu. Bu Sina ini menjadi inspirasi nih buat kita semua nih, terutama ibu-ibu ya. Ibu Sina ini berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, sebagai seorang profesional di perusahaan yang besar, tambah lagi sebagai seorang pengajar. Bayangin ini semua gak mungkin bisa dilakukan dengan baik kalau gak ada yang namanya kesehatan. Jadi yang paling utama, aset terbesarnya adalah kesehatan. Nah, buat ibu-ibu di luar sana nih yang masih muda, ayo kita sama-sama jaga kualitas darah kita, jaga kualitas pembuluh darah kita, hindarkan diri dari yang namanya hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, tentunya dengan menerapkan gaya hidup sehat dan juga ikutin yang dilakukan oleh Ibu Sinai, gunakan teknologi laser sekarang juga. Saya tadi agak terkejut juga, Ibu menyebutkan usianya 50 tahun ya. Nggak terlihat seperti 50 Awet tahun. muda ya, betul ya, awet Ibu. muda, Ya, betul sekali. Jadi buat pemirsa juga untuk yang ibu-ibu yang mungkin seusia dengan Bu Sina ya, umur 50 tahun, hati-hati ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi artinya dengan bertambahnya usia, dengan menurunnya kadar hormon estrogen atau masuk pramenopause maupun menopause, ini biasanya masalah kualitas darah udara ini akan berubah. Yang tadinya normal-normal saja, bisa saja kemudian terjadi masalah. Bisakah gula darah naik, kolesterol naik, tensi naik. Nah ini harus dijaga, harus dikontrol, harus dikendalikan. Itu harus betul-betul rajin memeriksakan kesehatan. Itu penting ya. Tahu bagaimana kadar gulanya, kadar kolesterolnya, kadar tensinya. Jadi jangan sombong, oh saya waktu itu sehat-sehat aja nggak ada apa-apa. Tapi begitu masuk usia 50, masuk ke masa menopause, kemungkinan perubahan itu sangat mungkin terjadi. Take action dilakukan oleh Bu Sina ini suatu hal yang patut dicontoh. Ya artinya kemudian take action, kemudian menjaga ya, menarik tadi mengenai kualitas tidurnya yang terbantu dengan teknologi laser. Ya tidur memang betul, itu juga akan mengendalikan tadi tensi kita, kemudian kolesterol dan metabolisme dalam tubuh kita sehingga kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Dan energinya begitu tidur berkualitas, bangun, Moodnya juga bagus ya. Moodnya jadi bagus. Iya, dan terlihat awet muda. Iya, benar terlihat awet Ini muda. Dan di setuju sini deh. juga saya ingin memberikan apresiasi terutama untuk suaminya Bu Iya, Sinai Bu loh, Sinai, yang betul. memberikan hadiah berupa teknologi yang mendukung untuk kesehatannya dari Bu Sinai ini. Iya, Buat para jadi pemirsa
pemirsa nggak usah ragu-ragu lagi untuk take action menggunakan teknologi laser. Gunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, insomnia, darah kental, sehingga Anda tercegah dari bahaya komplikasinya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya, seperti yang tadi Bu Sinai sampaikan, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Digunakan 2 kali sehari pada garis pergelangan tangan kiri Anda dengan durasi 15 menit hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari titik pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur ini, pemirsa, yang ada di pergelangan tangan Anda. Jadi kalau sudah tahu semudah itu Anda menggunakan teknologi dan mendatangkan manfaat bagi kesehatan tubuh Anda, maka saatnya Anda menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu Anda yang harus menghubungi kami. Ada nomor telepon call center yang sudah kami munculkan di layar sedari tadi. Itulah cara Anda berkomunikasi dengan tim kami dan biarlah kami yang melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit bahkan lebih. Dokter laser. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Masih bersama dengan narasumber yang menginspirasi, seorang ibu yang terlihat selalu muda, ya awet muda, Ibu Sinai Handayani, yang juga merasa sangat bersyukur karena suaminya yang memperkenalkan teknologi laser sebagai jawaban atas permasalahan hipertensi yang beliau alami di masa lalu. Jadi bukan hanya hipertensi waktu itu Bu Sinai ya, ada pengentalan darah. Iya, pengentalan darah pas lagi hamil anak kedua. Di tahun 2011. dampak dari pengentalan darah tadi salah satunya bisa ke insomnia. Iya betul. Jadi waktu hamil itu kan pertama kaget juga ya karena merasa itu tadi merasa sehat-sehat aja sebelumnya gitu Ya, kan. waktu itu kan umurnya juga masih Iya, jauh lebih muda dari jauh sekarang. lebih muda. Cuma pada saat itu kan kita mikir yang penting si baby kan aman dulu, sehat dulu. Ya, Makanya seumur hidup saya baru kali itu minum obat setiap hari. Tapi dari situ tuh karena saya memang basically nggak suka minum obat-obatan kimia seperti itu. Pokoknya nanti kalau si baby sudah lahir selamat, saya akan benerin pola hidup sama pola makan saya. Gitu. Itu sebenarnya men-trigger saya gitu ya. Satu hal yang menjadi apresiasi kami adalah Bu Sinai ini orang yang melek teknologi. Betul. Sekali lagi, sekarang beliau adalah seorang pengguna teknologi laser yang hobinya apa Bu? Donor darah. Donor darah. Yes. Iya. Kok donor darah Salah jadi hobi? satu ya konsep berbagi kan yang namanya berbagi nggak hanya materi saja kan. Benar, Tapi darah itu juga Itu hidup loh. yes Kehidupan, kan? dan banyak orang banyak peruin itu gitu ya. Kemudian yang kedua buat tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau habis donor darah efeknya tuh tubuh kita tuh jadi ringan, jadi enteng. Terus badan-badan tuh yang tadinya ngilu-ngilu tuh percaya atau enggak Bang Coki harus coba gitu. Saya udah pernah coba. Jadi setelah donor darah tuh badan tuh jadi enteng gitu. Jadi enteng ya, jadi Seperti lebih enak itu. ya. Jadi 3 bulan sekali tuh saya nunggu-nunggu tuh. 3 bulan sekali yes, rutin ya? nunggu. Karena Hebat, rentangnya hebat. 3 bulan. Hebat. Coba. Pernah nggak tahu hal ini? Ini fakta. Tahukah Anda, pemirsa? Manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh. Tadi sebagian udah jelasin sama Iya, betul. Ibu Sinai, ini luar biasa betul, ya. Betul sekali. Nah, di Dapat sini edukasi saya ingin juga. melengkapi lagi nih. Manfaat Hebat. yang paling utama adalah yang pasti tadi Bu Sinai katakan, berbagi ya, menyelamatkan sesama nyawa manusia. Lalu yang kedua, untuk manfaat kesehatannya nih, mengurangi resiko penyakit jantung karena dapat membantu menurunkan pengentalan darah. Lalu yang ketiga, bisa menurunkan resiko kanker seperti kanker hati maupun paru-paru. Ada manfaat lain lagi nih, bisa jadi mini medical check up. Loh, kok bisa? Karena sebelum Anda dilakukan donor darah ya, mau melakukan donor darah itu biasa diperiksa dulu. Jadi dari sana bisa ketahuan tekanan darahnya dan sebagainya. Bisa tahu dulu nih kira-kira kesehatan saya ini seperti apa sih. Lalu yang terakhir adalah bisa membantu meningkatkan produksi sel darah yang baru. Jadi regenerasi sel darahnya dipicu menjadi lebih aktif lagi. Tentunya untuk pemirsa di rumah biar bisa rutin nih donor darah, tentunya harus memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Nah, caranya gimana? Terapkan gaya hidup sehat, konsumsi antioksidan yang baik. Lalu yang terakhir adalah tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser seperti yang dilakukan oleh Bu Sinai. Jadi Bu Sinai terinspirasi karena suaminya
Emang dulu masalah suami apa? Dia hipertensi juga, Ada hipertensi? insomnia juga, Oh. ya artinya dia lebih lah dari saya lah penyakitnya gitu ya. Nah itu aja secara gradual turun tuh berkurang gitu ya. Nah akhirnya saya pikir itu kan kisah nyata tuh di depan saya Di gitu depan, kan, iyalah. depan saya. Iyalah. Akhirnya saya coba untuk yang insomnia saya gitu kan, dan alhamdulillah terbukti juga. Salah satu alasan menggunakan teknologi laser adalah karena penggunaannya mudah. Iya. Nah, biasanya lagi ngapain aja pakai laser itu? Saya biasanya kalau lagi nonton berita, baca buku, atau lagi koreksi itu ujian Iya. anak-anak. Iya. Mahasiswa. Itu Mahasiswa kan ya, mahasiswa ya. takes time banget Iya, iya, kan benar. gitu. Maksudnya ini, jadi tambah di pergelangan tangan kan. Iya, iya. Jadi sekali dayung dua pulau terlalui. Betul. Gitu kan. Ih, cakep. Betul. Terus kemarin jalan-jalan ke Eropa dibawa gak? Kita kalau traveling itu dibawa Oke. supaya ya itu kan dimanapun bisa dipakai. Nah itu senangnya pakai itu kan nggak takes time gitu kan. Iya. Jadi bisa sambil ngapa-ngapain, jadi kita bisa pakai. Dan Jalan-jalan ke negeri orang, 9 negara, meskipun tujuannya liburan, pasti melelahkan. butuh stamina yang bagus gitu kan. Nah kalau di teman-teman yang seusia saya, serombongan gitu kan, agak kelelahan juga gitu kan. Ya alhamdulillah hajar 9 negara. Kalau nggak cutinya habis mau lanjut lagi tuh. Jadi nggak ada keluhan dalam perjalanan jauh nih ya? Alhamdulillah Sejak nggak. menggunakan laser ya? Yes. Jadi apa kata orang-orang dekatmu? Katanya Ngelihat sih- ibu begitu aktif, staminanya terjaga, itu apa kata mereka? Katanya sih saya tuh nggak bisa diem, energik, dan bonusnya itu awet muda. Jadi pasti nggak percaya kalau ditanya umurnya 50 tahun. Betul, saya pun nggak percaya. Betul, saya pun nggak percaya. Memang benar. Saya mau dipanggil kakak sama Bang Coki. Bu, intranasal dipakai yang di rongga hidung? Iya, dipakai juga. Pakai juga, Iya. syukurlah. Ya karena insomnianya juga kan Iya. tertangani kan. Betul Itu juga sekali. salah satunya karena pakai yang intranasal di rongga hidung. Teknologi laser nih ya sebenarnya teknologi yang sudah lama digunakan di dunia medis ya, dan salah satunya adalah digunakan untuk meningkatkan kualitas daya udara. Nah, teknologi laser ini ada 3 sinar warna, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ini masing-masing punya panjang gelombang yang berbeda, punya cara kerja yang berbeda-beda untuk pembuluh darah kita dan kualitas dinding pembuluh darah kita. Dan menarik mengenai tekanan darah ibu, ya ini tekanan darah ini kan biasanya berkaitan dengan dinding pembuluh darahnya. Dengan orang yang usia menopause, kadar estrogen menurunnya, dinding pembuluh darah jadi lebih kaku, lebih rigid. Nah, kalau kita lihat ilustrasi berikut ini ya, ini adalah penampang dari dinding pembuluh darah kita. Ini kita lihat kan ada pembuluh darah yang normal dengan pemberian nitrik oxide ya, dia akan kemudian membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih elastis. Ya, sehingga kita lihat ini lebih lebar, lebih elastis, dan ini akan membuat sirkulasi darah, tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Dan yang menarik lagi juga adalah mengenai tidur tadi ya. Sinar kuning yang diproduksi atau yang ada dalam teknologi laser ini juga akan meningkatkan kadar melatonin kita. Suatu zat yang memang dia diproduksi untuk supaya meningkatkan kualitas tidur kita. Dan ini akan menurun kalau memang pola hidup kita tidak sehat, lingkungan tidak sehat, bertambahnya usia dan segala macam. Dan ini akan ditingkatkan dengan penggunaan teknologi laser itu. Ya, sehingga tidurnya menjadi berkualitas ya, seperti ibu katakan, bangun lebih segar, lebih bugar, tekanan darah lebih terkendali, dan ini juga dampak terhadap metabolisme dari kolesterol, metabolisme dari gula. Ini juga akan berdampak dengan kualitas tidur yang baik ya. Jadi untuk pemirsa, nggak usah ragu lagi menggunakan teknologi laser seperti apa yang dilakukan oleh Bu Sinai. Teknologi laser ini membantu meningkatkan kualitas hidup ya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keawet mudaan ya. Jadi Anda jangan ragu untuk menggunakan teknologi laser. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, ini tadi laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, ini membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang bisa saja terjadi di dalam pembuluh darah Anda, pemirsa, kalau misal suka makan manis, suka gorengan, suka makan asin-asin, berlemak, bersantan. Nah, dengan kualitas darah yang membaik, kualitas pembuluh darah yang membaik, maka tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Ketika dipakai pada pagi hari, energinya meningkat. Karena apa? Gula darah dan kolesterol ini dibakar menjadi energi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya terkendali. Bisa membantu untuk Anda pemirsa di rumah yang menderita diabetes maupun kolesterol tinggi. Tetapi ketika teknologi lasernya digunakan pada malam hari, dia memberikan efek relaksasi. Sinar kuningnya secara optimal memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin inilah yang nantinya akan membuat Anda menjadi lebih mudah nguap-nguap kayak Bu Sina ya, di jam 9 malam udah nguap-nguap pengen tidur. Tidur yang cukup tentunya mendatangkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah
tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali seperti Bu Sinai. Metabolismenya terjaga dengan baik. Regenerasi sel-sel terutama sel kulit. Kalau tidur Anda cukup, kulitnya juga bagus. Jadi buat ibu-ibu ya di luar sana, ayo kita ikuti apa yang sudah dilakukan Ibu Sinai, gunakan teknologi laser sekarang juga. Bukan hanya praktisi kesehatan yang mampu menjabarkannya secara teliti, tapi juga seseorang yang memang adalah pengguna teknologi laser, yaitu Ibu Sinai sendiri. Dan ada satu lagi, lewat sebuah video ini ada masyarakat Indonesia yang lain yang juga ikut dalam partisipasi meningkatkan kualitas kesehatan hidup mereka dengan menggunakan teknologi laser. Mari kita simak. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi, selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi, saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong, dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau segala macam, tidak, tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, memanage kesehatan saya. Semangat ya pemirsa, punya harapan selalu ya dan optimis bahwa selama Anda masih punya niat yang kuat, teguh, tekad yang bulat untuk mengubah pola hidup yang tadinya hancur berantakan menuju kepada pola hidup yang tertib, ditambah dengan hadirnya teknologi laser yang Anda bisa manfaatkan, maka masalah hipertensi Anda akan terselesaikan dan Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Bu, saya yakin di luar sana banyak ibu-ibu usia 50-an atau bahkan 40-an, ini Bu Sinai 50 tahun usianya, bertanya-tanya. Dan mereka ingin episode ini membulatkan hati mereka untuk pakai teknologi laser. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada mereka yang belum menggunakan teknologi laser? Pemirsa, apa yang saya sampaikan tadi adalah memang pengalaman pribadi saya setelah menggunakan teknologi laser selama kurang lebih 3 tahun ini, bahwa tensi saya setelah menggunakan lebih stabil, kemudian tidur saya berkualitas, kemudian bonusnya awet muda. Ibu Sinai, terima kasih sekali lagi udah berbagi cerita dengan kami. Dan sebagaimana beliau tadi sampaikan di sepanjang perbincangan, sudah beliau tegaskan bahwa apa yang dialaminya adalah pengalaman diri pribadi. Apa yang dialaminya adalah cerita yang sejujurnya yang tidak ditambahkan apalagi dikurangin. Pemirsa, gunakan sekarang juga teknologi laser seperti yang sudah digunakan oleh Ibu Sinai dan Pak Widi, suaminya. Solusi sudah kami tawarkan kepada Anda, sekarang giliran Anda take action untuk menggunakan teknologi laser. Saya ingatkan kembali bahwa dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Harapannya adalah setiap permasalahan tadi teratasi dengan penggunaan rutin dokter laser dan Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda sudah mendapatkan alat ini, jangan lewatkan penggunaan aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di area rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, benar, sinusitis. Dan sekali lagi, Ibu Sinai sudah cerita tadi, Anda sudah dengar langsung bagaimana pengalaman pribadinya. Bagi generasi muda, anak-anak yang masih sehat, remaja, dewasa, pede dengan kesehatan tubuhnya saat ini, saya sarankan untuk mulai menggunakan teknologi laser sebagai salah satu cara optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang muncul di layar saat ini. Pemirsa, pastikan Anda akan memiliki 1 unit bahkan lebih teknologi laser, biar kami yang melayani Anda. Dan di ujung dari tayangan episode kali ini, kembali kami mohonkan waktunya sejenak untuk Anda mengirimkan kritik, saran, dan masukan ke alamat email yang muncul di layar.
Praktisi kesehatan terima kasih, Ibu narasumber, semua tim yang bertugas terima kasih. Di sini Coki Sitohang pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.